Hai kamu, pernah nggak sih baru tanggal 7 tapi ATM udah sekarat? Atau lebih parah, tanggal 5 udah nol dan nungguin transfer gaji kayak nungguin hujan di musim kemarau? Loh, kok bisa sih? Padahal ngerasa nggak belanja apa-apa, tapi kok duit selalu menguap secepat gosip baru di grup WA keluarga? Tenang, kamu nggak sendirian. Menurut survei terbaru, 7 dari 10 Gen Z mengalami gejala sindrom tanggal tua di tanggal muda. Bahkan ada yang bilang, gaji habis dalam seminggu itu pencapaian rutin bulanan. Di episode kali ini, kita bakal ngomongin tentang satu hal yang jarang dibahas di sekolah, psikologi finansial. Ya, hubungan antara pikiran kita dan perilaku keuangan kita. Karena yang bikin kita boros itu bukan cuma angka-angka di aplikasi belanja, tapi juga apa yang ada di kepala kita. Dan pastinya, ada jawaban kenapa generasi kita, Gen Z, sepertinya punya superpower menghabiskan uang lebih cepat dari generasi sebelumnya. Penasaran kenapa duitmu selalu lenyap secepat makanan enak di meja prasmanan? Tonton sampai habis, karena di akhir video, kamu bakal menemukan jawaban yang mungkin gak pernah kamu sadari selama ini. Nah, sekarang sudah sampai ke pertanyaan besar. Sebenarnya kemana aja sih duit itu pergi? Seperti yang tadi kita bahas, Gen Z punya superpower menghabiskan uang, tapi ternyata ada alasan kuat di baliknya. Menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Finansial Asia Tenggara tahun lalu, ada fenomena unik yang terjadi pada Gen Z. Kita ini, generasi yang rela banget mengorbankan kebutuhan pokok demi keinginan. Coba bayangin, ada teman kamu yang rela makan mie instan selama sebulan penuh, tapi bangga banget pamer tiket konser jutaan di Instagram. Familiar nggak? Ini bukan cerita fiksi, tapi realita yang terjadi setiap hari. Kamu tahu nggak? Ini seperti kita kredit mobil padahal rumah lagi butuh buat direnovasi. Aneh kan? Tapi itulah yang terjadi dengan pola pikir finansial kita. Mari kita catat. Dalam teori ekonomi klasik, ada hierarki kebutuhan dari primer, sekunder, sampai tersier. Tapi yang terjadi pada Gen Z, kita tuh kayak baca buku terbalik. Kebutuhan tersier malah jadi prioritas utama. Konser idol K-pop? Wajib. Nongkrong di kafe estetik buat konten? Mutlak. Makan bergizi 3 kali sehari? Bisa diatur nanti. Ini bukan cuma soal salah prioritas, tapi juga tentang bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan itu sendiri. Buat generasi kita, eksistensi sosial kadang terasa lebih penting dari eksistensi fisik. Kita takut ketinggalan, takut nggak update, takut nggak dianggap kekinian. Akibatnya, duit kita terkuras untuk hal-hal yang sebetulnya bisa ditunda. Coba deh sekali-sekali tanya ke diri sendiri, apakah aku beli ini karena butuh atau karena takut ketinggalan? Jawaban jujurnya mungkin bakal bikin kamu kaget. Setelah kita bahas bagaimana Gen Z sering mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, sekarang kita lihat fenomena yang lebih ekstrim, spending yang bahkan nggak masuk kategori kebutuhan sama sekali. Coba tebak, apa sih pengeluaran aneh yang bikin duit Gen Z banyak menguap? Pertama, judi online. Ya, kamu nggak salah dengar. Aplikasi judi online sekarang dikemas sedemikian rupa sampai nggak kayak judi. Mulai dari game yang ada fitur gacanya, trading kripto tanpa ilmu, sampai taruhan bola online yang dianggap cuma hobi, padahal nyedot duit setiap minggu. Cuma 10.000 kok, katanya. Tapi kalau dikalikan 30 hari, sudah jadi 300.000. Cukup buat bayar setengah kos-kosan di pinggiran Jakarta. Kedua, gacha games. Ini nih yang bikin mata kita berkilau tapi dompet jadi tipis. Cuman sekali pull aja, siapa tahu dapat karakter limited edition. Dan boom, 2 jam kemudian, 500.000 amblas. Gacha ini kayak mesin judi yang didesain khusus buat Gen Z. Cuma bedanya, kamu nggak dapat uang kembali, tapi karakter virtual yang sejujurnya nggak mengubah hidup kamu sama sekali. Tapi yang paling gila itu pengeluaran ketiga, gift untuk idol di TikTok atau platform streaming. Pernah lihat kan, orang-orang ngasih gift digital sampai jutaan rupiah cuma buat namanya muncul sebentar di layar. Ini seperti kamu membakar uang demi 3 detik ketenaran virtual.
Bayangkan, kamu makan Indomie seminggu, tapi rela ngasih gift senilai paket makan di restoran bintang 5 ke orang yang bahkan gak kenal kamu. Nah, di sini kita lihat prioritas yang benar-benar terbalik. Bukan lagi soal kebutuhan hidup, tapi kebutuhan eksistensi digital. Seolah-olah nilai kita sebagai manusia ditentukan oleh seberapa aktif kita di platform digital atau seberapa banyak karakter virtual yang kita punya. Coba pikir deh, berapa banyak dari spending kamu yang sebetulnya nggak kamu butuhkan sama sekali? Yang cuma ngasih dopamin hit sesaat, tapi nggak punya nilai jangka panjang. Menghabiskan uang untuk sesuatu yang bahkan nggak kamu ingat bulan depan, itu seperti menukar masa depanmu dengan kesenangan 5 menit. Sekarang kita masuk ke jebakan berikutnya yang lebih halus tapi sama-sama menguras dompet, subscription trap, dan gaya hidup elit yang sebetulnya cuma fatamorgana finansial. Jebakan langganan atau subscription trap ini kayak air menetes. Satu tetes mungkin gak berasa, tapi kalau netes terus-menerus, lama-lama ember bisa penuh juga. Begitu juga dengan subscription yang kelihatannya kecil tapi rutin menggerogoti rekening kamu setiap bulan. Coba hitung deh berapa subscription yang kamu punya sekarang. Spotify Premium 54.000 per bulan, Netflix 120.000, YouTube Premium 59.000, iCloud 30.000, membership gym 300.000, belum lagi aplikasi produktivitas, game, atau media yang lain. Semuanya mungkin terasa cuma segitu doang kok, tapi kalau ditotal, bisa jadi 500.000 lebih per bulan. Itu udah cukup buat DP motor atau nabung buat liburan dalam negeri setahun sekali. Pertanyaannya, kamu benar-benar pakai semua subscription itu? Atau ada yang cuma jadi pajak kelupaan karena kamu malas cancel? Belum lagi soal perilaku gaya dulu, isi dompet belakangan yang udah jadi trademark generasi kita. Ini seperti memakai topeng kesuksesan sementara di baliknya dompet menjerit minta tolong. iPhone keluaran terbaru padahal yang lama masih bagus. Botol minum bermerek seharga 1 juta, padahal fungsinya sama dengan tumbler biasa. Outfit branded, padahal baju di lemari belum sempat dipakai semua. Semua ini adalah bentuk pencitraan yang mahal harganya. Ada pepatah lama yang bilang, kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita punya, untuk mengesankan orang yang tidak kita sukai. Miris ya? Tapi ini realita yang banyak terjadi. Kamu mungkin terlihat sukses di Instagram dengan outfit dan gaya hidup kekinian, tapi kalau tabungan kosong dan kartu kredit jebol, itu bukan kesuksesan, itu ilusi finansial. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus ini, bekerja keras untuk mendapatkan uang, lalu menghabiskannya untuk gaya hidup yang sebetulnya cuma membuat kita harus bekerja lebih keras lagi. Seperti hamster di dalam roda, berlari terus tapi tidak kemana-mana. Berikutnya adalah jebakan finansial yang mungkin terasa paling personal dan emosional, fenomena healing yang malah bikin kantong bolong. Aku capek banget nih, butuh healing, kata kita saat stres. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai membenarkan segala macam pengeluaran dengan label self-reward, healing, atau coping mechanism. Pembenaran ini terasa sangat valid karena, hey, kesehatan mental memang penting kan? Tapi tunggu dulu. Apakah benar-benar healing kalau kita habiskan gaji untuk clubbing sampai pagi, nge-vape sampai kantong kering, atau shopping sampai kartu kredit menjerit? Atau justru kita sedang menciptakan masalah baru, hutang dan kecemasan finansial yang akan membuat kita butuh healing lagi nantinya? Ini seperti kamu mengobati sakit kepala dengan memukul kepalamu sendiri. Mungkin untuk sesaat kamu lupa dengan sakit kepala awalnya, karena sekarang ada rasa sakit baru yang lebih parah. Coba kita telisik lebih dalam. Healing yang sebenarnya adalah proses penyembuhan yang membawa efek jangka panjang. Tapi apa yang sering kita lakukan sebagai Gen Z adalah mencari pelarian instan yang efeknya secepat datang, secepat itu pula pergi. Konsultasi dengan psikolog? Ah, mahal. Refleksi diri dengan journaling? Terlalu ribet. Meditasi rutin? Membosankan. Tapi untuk nongkrong di kafe Instagramable dan minum kopi 70.000? Wajib, ini investasi kebahagiaan. Padahal healing yang sejati adalah tentang konsultasi, refleksi, dan perubahan pola pikir, bukan konsumsi.
Tapi kita terjebak dalam budaya konsumerisme yang menjual kebahagiaan instan dalam bentuk barang dan pengalaman mahal. Mari jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari healing yang kamu lakukan yang benar-benar membawa perubahan positif dalam hidupmu? Dan berapa banyak yang sebenarnya cuma pelarian sementara yang malah memperburuk kondisi finansialmu? Sebenarnya kita tidak butuh liburan mahal atau barang-barang mewah untuk merasa lebih baik. Kadang yang kita butuhkan hanyalah istirahat yang cukup, percakapan yang dalam dengan teman, atau waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan sosial media. Dan semuanya itu gratis. Kenapa sebenarnya generasi kita semakin konsumtif meskipun tantangan ekonomi semakin berat? Coba lihat realita zaman sekarang. Inflasi terus naik, harga-harga melambung, tapi gaji entry level masih berkisar di angka yang sama seperti 5 tahun lalu. Rumah semakin tidak terjangkau, biaya hidup meningkat, tapi kenapa kita malah semakin royal dalam belanja? Ada paradoks menarik di sini. Ketika hidup semakin sulit secara finansial, bukannya kita semakin hemat, malah banyak dari kita yang semakin konsumtif. Seperti mencari pelarian dari kenyataan lewat belanja dan pengalaman mahal. Salah satu faktornya adalah kita semakin jauh dari spiritualitas. Dulu orang mencari ketenangan melalui ibadah atau refleksi diri, yang notabene gratis. Sekarang, kita mencari ketenangan lewat mall, kafe, dan experiences yang selalu ada tag-nya. Belum lagi godaan entertainment modern yang semakin mahal, tapi terasa wajib. Nonton bioskop udah jadi kebutuhan mingguan, nongkrong di kafe jadi agenda harian, dan update gadget jadi agenda tahunan. Semua ini perlahan menggerogoti finansial kita. Akibatnya, banyak dari kita yang hidup tanpa dana darurat. Survei terakhir menunjukkan bahwa 8 dari 10 Gen Z tidak punya tabungan yang cukup untuk bertahan 3 bulan tanpa penghasilan. Ini seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman di bawahnya. Ketika terjadi kejadian tak terduga, entah itu sakit, PHK, atau kebutuhan mendadak lainnya, banyak dari kita yang langsung kolaps secara finansial. Dan lebih parah lagi, kita jadi rentan menjadi generasi sandwich. Terjepit antara kebutuhan membantu orang tua dan kebutuhan untuk bertahan hidup sendiri. Hidup tanpa keamanan finansial seperti tinggal di rumah dengan pondasi yang rapuh. Mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tapi ketika badai datang, rumah itu bisa roboh kapan saja. Kalau kamu pernah merasa cemas tentang uang di tengah malam, atau pernah berpikir gimana ya kalau tiba-tiba aku sakit dan gak bisa kerja, itu tanda bahwa kamu perlu mengevaluasi kembali hubunganmu dengan uang. Karena kegelisahan finansial adalah salah satu stres paling melelahkan dalam hidup. Sekarang saatnya kita bicarakan solusi yang sebenarnya sudah ada di depan mata tapi sering terabaikan. Literasi finansial. Kamu tahu apa masalah utama di balik semua perilaku keuangan yang kita bahas sebelumnya? Kurangnya pemahaman dasar tentang finansial. Dan jangan salahkan dirimu, ini bukan sepenuhnya kesalahanmu. Sistem pendidikan kita hampir tidak pernah mengajarkan bagaimana mengelola uang dengan benar. Di sekolah, kita diajari tentang Pythagoras, fotosintesis, dan perang dunia, tapi jarang ada yang mengajari kita tentang pajak, investasi, atau bahkan cara sederhana membuat anggaran bulanan. Kita dipersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi tidak diajari cara mengelola hasil dari pekerjaan itu. Literasi finansial bukan hanya soal jangan boros atau nabung yang banyak. Ini tentang pemahaman komprehensif bagaimana uang bekerja dalam hidup kita. Mulai dari budgeting yang realistis, spending yang terukur, hingga perencanaan keuangan jangka panjang. Bayangkan, literasi finansial sebagai GPS untuk perjalanan keuanganmu. Tanpa GPS, kamu mungkin masih bisa sampai ke tujuan, tapi kemungkinan besar akan tersesat, membuang-buang waktu dan bahan bakar, atau bahkan berakhir di tempat yang salah. Dengan GPS, perjalananmu jadi lebih efisien, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Jadi, apa langkah pertama untuk meningkatkan literasi finansialmu? Mulailah dengan yang sederhana, lacak semua pengeluaranmu selama sebulan penuh. Semuanya, dari kopi pagi hingga ojek online, dari makan siang hingga subscription bulanan. Banyak yang kaget melihat kemana saja uang mereka pergi selama ini.
Langkah berikutnya, buat anggaran sederhana dengan prinsip 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Mungkin di awal kamu nggak bisa langsung mencapai proporsi ideal ini, tapi setidaknya kamu punya target yang jelas. Ingat, literasi finansial bukan tentang menghilangkan semua kesenangan dalam hidup. Ini tentang membuat keputusan sadar sehingga kamu bisa menikmati hidup tanpa stres finansial. Ini tentang mengambil kendali atas uangmu, bukan sebaliknya. Tanpa pemahaman dasar ini, Gen Z akan terus terseret arus gaya hidup tanpa rencana keuangan yang jelas. Dan percayalah, nggak ada self-reward yang bisa memberimu ketenangan seperti keamanan finansial yang kokoh. Kini saatnya kita menutup diskusi kita hari ini dengan beberapa refleksi dan ajakan yang mungkin bisa mengubah hubunganmu dengan uang. Jadi, setelah menyelami semua fenomena tadi, dari prioritas yang terbalik, pengeluaran aneh, subscription trap, gaya elit palsu, healing yang menyesatkan, hingga realita ekonomi yang menantang, ada satu pertanyaan penting. Apakah kamu ingin terus hidup seperti ini? Hidup dikendalikan oleh tren, gaya, dan ilusi healing adalah seperti berlayar tanpa kompas. Kamu mungkin merasa sedang bergerak, tapi sebenarnya kamu hanya terbawa arus tanpa tujuan yang jelas. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah barang terakhir yang kamu beli benar-benar membuat hidupmu lebih baik? Atau hanya memberikan kesenangan sesaat yang kemudian menguap seperti kabut pagi? Apa yang akan terjadi jika besok kamu kehilangan penghasilan? Apakah kamu punya dana darurat yang cukup? Ataukah kamu akan langsung panik dan terbelit hutang? Saatnya mengambil kendali atas keuanganmu. Mulailah dengan hal-hal kecil. Evaluasi subscription yang kamu miliki dan hapus yang tidak perlu. Tantang dirimu untuk tidak belanja online selama seminggu. Coba tracking pengeluaranmu selama sebulan penuh. Kemudian, evaluasi kembali apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan dalam hidupmu. Kebutuhan adalah hal yang jika tidak ada, hidupmu akan terganggu secara signifikan. Keinginan adalah hal yang jika tidak ada, hidupmu akan tetap berjalan normal. Mungkin sedikit kurang menyenangkan, tapi tetap normal. Tahukah kamu? Kebebasan finansial bukan tentang punya banyak uang. Ini tentang punya cukup uang sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Dan percayalah, itu adalah bentuk kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan iPhone terbaru atau tiket konser termahal. Mari jadikan diri kita generasi yang bukan hanya keren di media sosial, tapi juga cerdas dalam mengelola keuangan. Generasi yang tidak terjebak dalam lingkaran konsumerisme, tapi memahami nilai sebenarnya dari uang dan waktu. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan tentang membatasi diri. Ini tentang memberi dirimu kebebasan untuk menjalani hidup yang benar-benar kamu inginkan, tanpa diperbudak oleh hutang atau kecemasan finansial. Jadi, mulai sekarang, sebelum check out di keranjang belanja online, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawaku lebih dekat ke tujuan finansialku atau justru menjauhkan? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh pencerahan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, uangmu mencerminkan prioritasmu.